Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Surga. Oke, halo Sobat Socios, balik lagi bareng aku nih Wardi di podcast yang selalu siap ngasih inspirasi, cerita perjuangan, dan tentunya berkaitan tentang kesan-kesan baru kemahasiswaan. Oke teman-teman, pada episode kali ini nggak main-main nih, karena kita bakal ngobrol bareng sosok yang lagi jadi pusat perhatian mahasiswa UIN Mataram di tahun ini, yakni bersama Pres Ma UIN Mataram. Kenapa? Karena di bawah kepemimpinannya Dema UIN Mataram disebut-sebut sebagai yang paling aktif, paling solid, dan tentunya berdampak dari tahun ke tahun. Oke, bukan cuma soal itu, tapi juga bagaimana Dema hadir sebagai wajah perjuangan mahasiswa dari ruang kampus hingga ke ruang sosial. Dan pastinya semua itu nggak lepas dari figur pemimpin yang visioner, energik, dan inspiratif banget gitu loh. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja udah hadir nih bareng kita Presiden Mahasiswa UIN Mataram. Halo Pak Pres, gimana kabarnya pada pagi hari ini menjelang siang lah? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin untuk lebih mengenal ya, sesuai kata pepatah, karena kan nanti kalau enggak kenal enggak sayang juga. Mungkin perlu Pak Pres untuk sedikit memaparkan tentang profil Pak Pres. Silakan mungkin. Baik, nama saya Muhammad Abed Al-Jabir Adnan. Saya dari Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara. Saya sekarang kuliah di UIN Mataram. Tentu jurusan Sosiologi Agama juga, sama seperti teman-teman di sini. Oke, jurusan Sosiologi juga, tepuk tangan pemirsa. Itu saja profilnya Pak Pres? Ya mungkin itu saja sih. Oke. Itu saja. Oke, gini Pak Pres ya, kalau boleh kita mundur dulu, mungkin ke awal kepengurusan ya. Mungkin yang lebih jadi pertanyaan lah istilahnya. Apa yang terlintas di benak Pak Pres itu waktu pertama kali itu terpilih menjadi seorang presiden mahasiswa tentunya? Yang pertama kali terlintas. Ya, dalam pikiran atau benak Pak Pres itu yang pertama kali terlintas apa kira-kira? Pertama kali terpilih menjadi presiden mahasiswa. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa baru, sebenarnya sudah terlintas. Kayaknya menjadi ketua BEM itu asik, saya bilang kan. Ya. Waktu saya melihat dulu ada ketua BEM juga yang sedang berorasi kan. Jadi di sana saya terpantik begitu. Apalagi saya sebagai orang sosial. Saya kan SMA-nya ambil IPS kan. Ya. Jadi udah biasa ketua-ketua geng gitu-gitu kan. Benar. Ketua BEM itu asik gitu. Makanya dari sana udah ada niat sebenarnya untuk bagaimana suatu saat semoga nasib atau semesta merestui kan untuk jadi ketua BEM. Dan ketika jadi ketua BEM nggak kaget sebenarnya. Nggak, bukannya bagaimana ya. Karena memang sudah niat begitu, sudah menjadi visi hidup. Iya, dari awal ya. Dari awal, tapi tanpa orang mengetahui kan. Iya. Tanpa orang mengetahui karena jadi ndak jadi pun ndak jadi soal nanti begitu. Makanya ketika sudah jadi konsep untuk bagaimana saya memimpin Dema 1 tahun ke depan itu sudah ada di kepala saya begitu. Karena memang sudah tertanam bahwa saya akan menjadi ketua BEM. Itu sih. Itu saja Pak Pres. Iya. Oke, berarti Pak Pres sudah memang punya peta dari dulu kan? Iya. Untuk meraih semua ini. Iya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini Pak Pres. Ini banyak sih dan menurut hasil voting juga bahwasanya Dema tahun ini paling aktif. Nah, kira-kira tentu kan itu tidak lepas dari siapa pemimpinnya kan? Nah, menurut Pak Pres ini apa kunci utama yang Pak Pres lakukan dalam memimpin? Mengapa banyak sekali nih yang mengatakan bahwa Dema tahun ini paling aktif? Apa kunci utama Pak Pres? Kalau banyak yang mengatakan Dema tahun ini paling aktif itu subjektif ya. Subjektif tergantung penilaian masing-masing mahasiswa begitu. Ya. Tapi kami rasa kami di Dema Universitas perlu lebih maksimalkan lagi program-program yang ada.
Ya walaupun sejauh ini kami tetap membuat program ya, Iya. tapi kami perlu untuk bergerak lebih masif lagi di teman-teman mahasiswa. Artinya turun. Nah makanya Iya. di 1 bulan terakhir ini nama kabinet kita, kami itu katalis kan. Iya, ya, Nah kita tes. sekarang ada tambahannya. Nama Oh, kabinetnya iya. katalis turun. Nah, Gitu karena ya. supaya turun aja ke mahasiswa Iya. begitu. Artinya Dema ini hidup bersama mahasiswa bukan di atas mahasiswa. Oke. Niat kami begitu. Itu aja Pak Pres. Iya itu aja. Oke. Mungkin selama ya menjadi Presma atau presiden mahasiswa itu apa yang membuat Pak Pres itu apa namanya, atau adakah rintangan-rintangan yang kemudian menantang lah, dan dengan rintangan itu membuat Pak Pres lebih kuat lah di dalam memimpin Dema ini? Kalau berbicara rintangan ya, eh, alhamdulillah, syukurnya saya pernah atau bahkan sering Iya. jadi ketua begitu, baik dari segi organisasi paguyuban di rumah, Oh, kedaerahan, iya. terus bahkan di kampus. Tidak hanya sekarang ini begitu. Ya jalan yang panjang lah. Artinya memang ketika badai atau apapun yang terjadi di dalam dinamika organisasi itu, Iya. saya tidak pernah menjadikan itu sebagai batu sandungan untuk saya mundur, menghilang. Tidak pernah begitu. Karena memang jauh ini saya sudah biasa menghadapi dinamika organisasi yang fluktuasinya naik turun, aktivasinya naik turun begitu. Tetapi saya rasa ketika kita sebagai ketua itu tetap bertahan di antara fluktuasi niat mahasiswa untuk ikut organisasi dan lain Iya. sebagainya, itu akan tetap membuat organisasi itu hidup begitu. Jadi intinya memang tergantung kepada pertama nahkodanya, terus kedua bagaimana nahkodanya ini merakit orang-orang yang ada di Iya. organisasi tersebut Iya, begitu, benar. untuk mempersuasi mereka sehingga mereka bisa aktif dan memberikan sumbangsi secara maksimal di organisasi itu. Iya. Jadi kalau berbicara rintangan ya, rintangan pasti tetap ada. Kalau di Dema Universitas itu yang paling fundament ya, Iya. itu adalah anggaran sebenarnya. Itu yang saya mau Oke. singgung, anggaran. Jadi bukan berarti Dema Universitas hari ini berbahan bakar uang ya, bukan. Iya. Cuman Karl Marx juga pernah bilang bahwa base structure hidup kita itu adalah ekonomi. Iya, benar. Fondasi dasar hidup manusia itu adalah ekonomi begitu. Ini kalau menurut paradigmanya Karl Iya. Marx begitu kan. Iya. Di sekarang kita mau sholat, masjid jauh, sholat Jumat misalnya, Iya. tapi masjid jauh. Nah, motor ndak ada nih. Iya. Iya. Gimana kita mau sholat Jumat? Iya. Iya. Nah, artinya tetap ada unsur materi yang harus kita punya, Iya. baru kehidupan kita ini bisa berjalan lebih ideal, Iya, iya. lebih sempurna begitu. Jadi materi itu nggak bisa kita buang juga, nggak bisa begitu. Termasuk di Dema Universitas. Sekarang anggaran Dema Universitas itu cuma 25 juta. Kalau kita compare dengan BEM-BEM yang ada di universitas lain ya, Iya. bahkan swasta saja yang di sebelah kanan kita ini 50. Lalu Winsa misalnya, Iya. itu 150. BEM-nya segitu. Jadi wajar program-program mereka itu bisa menyentuh lebih banyak mahasiswa begitu. Iya. Iya. Tetapi kami di Dema Universitas tahun ini tidak berkecil hati lah. Iya. Iya, benar. Walaupun anggaran kami hanya 25 begitu. Tapi program-program yang kami buat itu berbahan bakar niat sebenarnya. Iya. Iya. Berbahan bakar niat. Iya, iya. Jadi kami nih lagi mau buat program Winmap PES kan. Iya. Itu 1.000 pun tidak ada dari kampus itu. 1.000 perak pun enggak ada. 1.000 perak pun tidak ada dari kampus. Dipa Dema U itu udah habis dari 6 bulan yang lalu sebenarnya. Karena kami buat program festival budaya kan udah pernah juga Iya, kan. iya. Terus futsal, terus retreat, lomba 5.000 untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ya mau gimana ya, karena dipanya sudah terbatas Iya. begitu. Kami juga tidak terlalu mengharapkan lebih lah. Makanya kami berbahan bakar niat begitu. Artinya menjadi rintangan itu sebenarnya. Cuman sejauh ini walaupun anggaran membatasi, tetapi program kan tetap kami adakan. Iya, benar. Nah, jadi
anggaran yang kecil itu tidak membakar niat kami di Dema Universitas begitu. Ya tidak sesuai lah kan. Iya, ya benar. Karena saya pernah diskusi dengan Orek 3. Mohon maaf Pak Ayahanda, saya bilang kan. Dema Universitas ini kan skalanya universitas, saya bilang. Sedangkan Dema Fakultas itu skalanya fakultas. Mahasiswa Usuluddin itu sekitar 1.500 ya Anda, saya bilang. Anggaran demanya 20 juta, saya bilang. Mahasiswa UIN itu sekitar 21.000 ya Anda. Anggarannya 20 juta, 25 juta, saya bilang. Iya, iya. Sangat tidak rasional jadi kalau kita komparasi dengan segi persentase kan. Hanya selisih 5 juta di sana kan. Iya, iya benar. Sedangkan mahasiswa yang dicakup lebih banyak, jauh. Ribuan kan? Ribuan. Iya. Beda Pak, jauh. Terus tema bahkan yang hanya rapat sidang 20 kan. Iya. Nah, wah ini jauh banget saya bilang, jauh. Makanya nggak sesuai lah ruang kerja eksekutif dengan legislatif dengan segi pos anggaran begitu. Tapi kami tidak pernah menjadikan itu sebagai hal yang terlalu serius sih sebenarnya. Kami hanya niatnya untuk menjadi evaluasi saja di rektorat sehingga tahun-tahun kedepannya mereka bisa menganggap ini lebih untuk diberi ruang dan uang, kira-kira begitu. Sehingga program-programnya bisa lebih menyentuh ke banyak lagi, lebih banyak mahasiswa maksud saya. Ini itu sih. Oke, berarti yang menjadi tantangan Pak Pres pada tahun ini bisa dikatakan anggaran itu sendiri ya? Iya, anggaran sih. Ya. Oke, lanjut Pak Pres. Ini kan mungkin ini bukan perbandingan sih, tapi nanti mungkin semoga bisa jadi motivasi lah bagi regenerasi selanjutnya gitu. Apa sih menurut Pak Pres nih ya, apa perbedaan paling terasa yang Pak Pres rasakan itu antara Dema tahun ini dengan periode-periode sebelumnya? Baik itu di dalam cara kerjanya atau suasana solidnya atau dan gerakan organisasinya, bedanya itu yang Pak Pres rasakan itu bagaimana sih? Kalau berbicara Dema tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya kalau nanya saya juga nanti saya terindikasi subjektif lagi kan. Ya jauh ini sih kita usahakan yang maksimal untuk mahasiswa UIN Mataram. Artinya kalau berbicara perbedaan memang dari dulu Dema di UIN Mataram itu kurang aktif memang. Kita harus akui dan lihat itu secara objektif kan. Itu yang menjadi hulu ledak kenapa Dema hari ini kita maksimalkan sebenarnya dengan teman-teman. Kampus kita ini sudah unggul, saya bilang kan. Ketika saya pertama kali berbicara di depan pengurus-pengurus saya. Kampus kita ini sudah unggul. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan hal-hal seperti ini kita tidak pernah urus dengan becus, saya bilang kan. Dan mau sampai kapan hal-hal seperti ini kita hanya ambil manisnya saja, bukan pahitnya juga, saya bilang. Nah, akhirnya kami sepakat di sana bahwa di internal itu harus ada ketegasan. Semua kementerian itu harus memiliki program kerja minimal 1 kali. Kenapa minimal 1 kali? Karena kami semester 9 semua kan. Iya. Artinya banyak sudah wisuda. Minimal 1 kali. Dan memang terbukti ketika mereka memiliki program kerja 1 saja. Wah, kali 9 itu 9 proker jadinya. Itu dalam 1 triwulan. Triwulan 2. Nah, itu yang membuat teman-teman ini bebannya nggak kerasa sebenarnya. Oh, tugas saya kan cuma 1 dia bilang. Bukan semua. Nah, jadi per kementerian itu punya tugas masing-masing. Jadi nggak kebeban dan nggak kerasa jadinya. Kok banyak sekali programnya jadinya ya, saya bilang. Karena 1 beban itu, kalau konsep saya memimpin ya, 1 beban itu saya tidak limpahkan ke semua. Saya balik dia. 1 beban itu saya limpahkan ke 1 kementerian atau 1 bidang. Nah, tetapi yang mau membantu dia boleh semua. Tetapi kalau untuk tugas, dia yang harus menyelesaikan secara maksimal begitu. Nah, sehingga dia tidak habisan energi nanti, dia tidak lelah sendiri. Dia tidak saya terus yang sebar surat katanya misalnya. Saya terus yang memimpin rapat atau apa. Tapi kalau kita sudah bagi per divisi, sudah, kalau kamu sudah selesai tanggung jawabmu udah selesai. Kamu mau bantu yang lain silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa gitu. Saya begitu sih. Jadi saya jaga juga energi pengurus-pengurus saya sehingga dia tidak tetap terlihat dan terlibat secara sendiri begitu. Oke, terima kasih Pak Pres. Ya karena ini Oke, terima kasih Pak Pres. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan bisa dikatakan formal,
gini, karena ini menyinggung ya, mungkin kan karena si Ide lah sebagai presiden lah kan, presiden mahasiswa. Saya pernah melihat kemudian di Instagram, Instagram ya kalau tidak salah itu akun Universitas Mataram, Undram ya, Undram. Itu dia menyinggung tentang bingkisan. Dan di sana itu sempat viral juga di Set Lombok bahwa bingkisan udah sampai sekarang, bahwasanya di Universitas Mataram itu bingkisan itu tidak boleh lagi diterapkan kepada dosen. Nah, bagaimana sikap Dema Universitas Islam Negeri Mataram ini dalam menyikapi hal itu tentang bingkisan itu? Kalau dari menurut Pak Pres sendiri bagaimana? Oke, jadi terkait dengan bingkisan ini ya, memang sudah lama kami singgung di Dema Universitas terkait dengan bingkisan parsel terhadap dosen Iya. ketika sidang proposal, ketika sidang skripsi, atau sedang bimbingan. Sudah lama kami singgung itu. Akan tetapi waktu dulu mungkin belum sempat terdengar ya. Tetapi konsistensi kami menyinggung tentang budaya-budaya gratifikasi seperti bingkisan ini sampai hari ini. Dan saya pastikan sebagai ketua Dema, bingkisan ini, budaya gratifikasi ini terakhir di tahun ini. Saya pastikan itu. Karena saya sudah berdiskusi dengan wakil rektor 3 bahwa budaya-budaya gratifikasi ini sangat mencederai integritas UIN Mataram. Saya bilang begitu. Coba nilai kami dengan karya ilmiah kami secara objektif, bukan dengan subjektif tentang apa yang kami berikan kepada dosen. Maka dari itu sikap kami tegas di Dema Universitas. Kami juga pernah meminta rektor mengeluarkan surat edaran terkait dengan budaya gratifikasi yang menyebar di lingkungan kampus terutama di UIN Mataram. Stop lah, kita katanya mau jadi kampus internasional kan. Tetapi budaya-budaya gratifikasi seperti ini adalah hal-hal yang akan menyandung kita menuju ke arah sana begitu. Sehingga kami tetap bersikap tegas dari Dema Universitas akan terus mengawal terkait dengan surat edaran sehingga kami targetkan bulan ini keluar, akhir bulan ini keluar surat edaran untuk mencegah mahasiswa memberikan barang atau apapun itu kepada dosen dan dosen mencegah dosen menerima apapun barang dari mahasiswa sehingga proses preventif ini dia dari dua sisi dan bisa memaksimalkan apa yang menjadi niat kita bersama untuk integritas atau pendidikan yang lebih baik di UIN Mataram. Kira-kira itu. Berarti apa namanya, harapan Pak Pres ya di tahun 2026 nanti udah berhenti lagi hal itu. Iya tentu. Jadi di tahun 2026 kalau dalam kacamata kami di Dema Universitas tahun 2026 itu sudah tidak ada lagi budaya-budaya gratifikasi yang hanya memberatkan ekonomi mahasiswa. Karena tidak semua mahasiswa itu mampu untuk membeli parsel. Hitunglah 150 kali 4 misalnya. Kan? Itu sudah 600.000. Belum jajan kotak, belum air, belum nasi. Apa begitu? Maksud saya adalah tidak semua ekonomi kita sama rata. Jadi hal-hal seperti itu terkadang memberatkan. Saya sering menemui mahasiswa yang kadang mengeluh kepada saya begitu. Pres, ini gimana ini? Saya diminta untuk persiapkan parsel ini dan itu. Padahal dari kemarin saya sudah sering membawakan dosen ini sesuatu katanya. Waduh, saya bilang, kalau budaya-budaya seperti ini hanya berakar kepada doktrin-doktrin yang tidak berlandaskan hukum secara jelas, saya rasa tidak perlulah hal-hal seperti itu ada di ruang-ruang objektif seperti kampus begitu kan. Ya kecuali itu berada di luar kampus, apalagi kampus kita kan kampus negeri kan. Jadi hal-hal seperti itu sangat tidak perlu sekali. Itu bisa mencederai karya ilmiah itu sendiri sebenarnya, atau bisa mencederai integritas dari karya itu sendiri, dari proposal atau skripsi dari mahasiswa-mahasiswa di UIN Mataram. Jadi karya ilmiah mereka itu cenderung sering dinilai tidak objektif, tidak sesuai dengan data dan fakta yang dia lakukan, temukan begitu. Akan tetapi tergantung apa yang sudah kamu berikan kepada dosen ini kan begitu. Berarti lebih ke material ya? Lebih ke material. Jadi kalau di dalam ruang kampus saya nilai itu kurang ideal, sangat kurang ideal. Maka dari itu sikap kami tegas di Dema. Kami akan terus perjuangkan ini bahkan sampai akhir kepengurusan kami. Dan kami yakin ini akan tembus karena sejauh ini kami tetap berdiplomasi
berbulan-bulan kami diplomasi, tetapi kami sangat yakin kami akan terus mengkawal terkait surat edaran dari rektor tersebut. Itu juga bisa kita share lah ya dengan podcast ini. Jadi maksudnya mahasiswa juga setuju bagaimana supaya budaya-budaya gratifikasi, parcel, bingkisan atau apapun itu yang kita berikan kepada dosen tanpa landasan hukum yang jelas itu adalah sesuatu yang bisa mengkooptasi nilai-nilai dari karya ilmiah mahasiswa di UIN Mataram. Sudah. Iya. Oke, terima kasih. Berarti oke, itu tadi tentang bingkisan ya Pak Pres. Nah, ini mungkin karena ini struktur lah. Ada nggak satu program atau kegiatan lah yang menurut Pak Pres itu paling berkesan, yang tentunya bukan karena banyak kegiatannya atau banyak anggarannya, tetapi memang ada atau banyak dampak terhadap mahasiswa. Kegiatan apa kira-kira yang pernah ada di Dema lah gitu? Kalau berbicara kegiatan ya yang paling berkesan bagi saya sejauh ini di Dema Universitas itu ada program namanya 5.000 untuk pendidikan. Jadi program itu dulu, sorry ya lagi kurang sehat. Jadi program itu dulu kami lakukan sebelum kami dilantik, bahkan kami ingin membuat semacam sarkas terhadap birokrasi kampus bahwa banyak di UIN Mataram ini itu mahasiswa yang UKT-nya mahal-mahal. Makanya kami galang donasi sebagai aksi solidaritas kami 5.000 untuk pendidikan itu. Setiap orang, setiap mahasiswa UIN itu boleh berdonasi 5.000 untuk membantu mahasiswa UIN yang lain yang kurang mampu membayar UKT. Nah, jadi setelah kami buat playernya, ternyata banyak juga yang donasi. Sampai 2 jutaan loh. Hanya beberapa hari itu kami buka. Hanya berapa hari? Sampai menghasilkan 2 jutaan? 2 jutaan. 2 jutaan lebih itu. Terus berjalan ya, sehingga di luar prediksi kami begitu jumlah donasinya. Wah, banyak juga ya saya bilang. Padahal kita cuma minta 5.000, bahkan ada yang nggak punya uang 5.000, 1.000 pun nggak apa-apa begitu. Semua kami terima. Karena ini bentuk implementasi dari saya ya. Saya kan orang sosiologi ya, sama seperti teman-teman begitu. Sehingga hal-hal seperti solidaritas, hal-hal seperti sosialis begitu kan, sosialisme misalnya. Implementasi hal-hal seperti itu saya terapkan di kabinet saya hari ini. Makanya nama kabinet saya kan katalis kan. Kalau dalam sosiologi itu artinya pemantik perubahan begitu. Nah, artinya 5.000 untuk pendidikan itu saya niatkan untuk menjadi aksi solidaritas di tengah-tengah mahasiswa bahwa kita bisa kok saling bantu sesama mahasiswa untuk meringankan beban mahasiswa lain begitu. Nah, setelah saya buka open pendaftaran, kira-kira siapa yang layak untuk kita bantu begitu kan. Ternyata yang daftar banyak sekali. Saya kaget kan. Dan itu pertama kalinya saya sedih masuk UIN Mataram. Gara-gara hal itu. Gara-gara hal itu. Saya masuk dari gerbang kan, itu di hari Minggu waktu itu. Saya masuk dari hari Minggu, saya masuk UIN Mataram. Saya lihat di perpus, ada apa ini? Saya bilang, kok rame? Saya bilang kan. Saya belum tahu apa-apa. Saya kesana mau sambutan kawan-kawan kan, rame. Nah, saya turun. Akhirnya saya diskusi dengan kementerian saya waktu itu, tentang sosial saya. Alumni MPS juga. Zikrul Elwan Daniel namanya. Tahu ya? Zikrul. Saya diskusi. Lain Zik, saya bilang kan. Gak sasa-sasa. Ini sudah yang daftar itu Pres katanya. Banyak juga ya saya bilang. Kayaknya nggak mampu ini keuangan kita beri ini sebanyak ini saya bilang kan. Tapi nanti kita seleksi aja lah saya bilang kan. Mana yang paling membutuhkan saya bilang waktu itu kan. Di kita seleksi secara objektif memang dari keluhan mereka, apa yang mereka alami, keadaan orang tua dan lain sebagainya. Semua menyedihkan. Semua menyedihkan ceritanya teman-teman itu. Aduh, saya bilang. Di sana saya kayak saya menilai bahwa wah, ternyata kita hanya kurang bersyukur saya bilang. Masih banyak yang belum. Iya, ya Allah, serius. Kita kurang bersyukur di UIN Mataram itu. Bahkan ada satu mahasiswa yang saya tidak sebutkan namanya ya waktu itu saya dengar ibunya sudah meninggal, terus ayahnya meninggal 2 minggu yang lalu. Dia dari Nusa Tenggara Timur. Dan siapa yang membiayai kamu sekarang saya bilang.
saya mau pulang kampung dia bilang. Berhenti kuliah katanya. Iya. Di sana saya kayak terdiam. Wah, ini bukan udah gawat lagi, ini udah Iya. darurat ini saya bilang kan. Benar. Terus saya tanya lagi kan, Iya. berapa UKT-mu? Saya bilang 400.000. Saya terdiam di sana. Saya langsung bilang ke security, ini dapatkan orang ini, saya bilang kan. Dan benar, waktu itu kita langsung, karena keadaannya Iya. kan yang kita rasa sangat lebih butuh dari Iya, orang lain, benar. langsung didapatkan dan dibantu. Ya akhirnya alhamdulillah sejauh ini masih berkuliah begitu. Saya syukurnya entah karena apa kan dia masih bisa bertahan hari ini. Berarti itu sistemnya sekali dibantu ya Pak Pres? Iya, Sekali dibantu. itu sekali dibantu dan uang itu kami bagi. Uang pengumpulan donasi itu kami Iya. up ke publik, Iya. lalu kami bagi Iya. rata kepada semua mahasiswa. Kan ada di SA kayaknya yang dapat dulu Ida namanya. Itu SA kan, Ida kan? Iya. Ida. Iya. Ya, itu Iya. dapat juga dia dulu. Tapi data-data mereka itu kami laporkan kepada pimpinan birokrasi, Iya. Pak Rektor. Iya. Ayahanda, ini yang sudah mendaftar di 5.000 untuk pendidikan. Bagaimana arahan dari pelunggu untuk usahakan teman-teman ini dapat beasiswa, saya Iya, bilang benar. kan. Kami sudah rekomendasi itu, terlepas nanti mereka dapat atau tidak kan, yang penting kita sudah ikhtiar kan, Iya. kita sudah usahakan. Program itu selain dia membawa kesan bagi saya, karena seperti yang saya bilang tadi, tumben saya sedih masuk UIN begitu karena hawanya beda sekali. Iya. Saya senang juga karena program itu dikritik tajam oleh para birokrasi. Kritik tajam. Dikritik tajam. Kenapa kamu membuat program-program seperti ini katanya? Ini hanya akan memalukan kampus, Iya. menurunkan grade kampus yang sudah unggul. Masa ada yang open donasi untuk mahasiswa yang tidak mampu bayar UKT katanya kan? Justru itu tujuan saya Pak Saga. Justru tujuan saya ingin sarkas, ingin membuat kampus itu berpikir bahwa program-program seperti beasiswa, program-program seperti hal-hal yang mungkin bisa membantu mahasiswa itu tidak dipermainkan, tidak diperdagangkan, tidak dijerumuskan ke hal-hal yang berbau nepotisme begitu. Jadi tujuan saya itu Pak saya. Lalu mereka terdiam. Jadi kalau Bapak bilang program 5.000 untuk pendidikan dari Dema Universitas Islam Negeri Mataram itu membuat malu atau menurunkan marwah kampus, tujuan saya memang itu saya bilang. Kami di Dema Universitas itu bukan sebagai mitra kampus mengangkat nama kampus. Itu salah satu sisi. Tapi di sisi lain, kami di Dema Universitas itu makanya begitu saya bilang ini akan meruntuhkan marwah kampus kata birokrasi kan. Akan tetapi saya bantah. Oh enggak, saya sepakat. Saya sepakat Pak. Memang tujuan kami itu saya bilang kan. Memang tujuan kami untuk membuat orang-orang yang bermain selama ini di beasiswa, orang-orang yang bermain selama ini di hal-hal yang berdampak untuk mahasiswa pada dasarnya itu menjadi ruang-ruang nepotisme saya bilang. Ruang-ruang perdagangan, ruang-ruang monopoli saya bilang. Sedangkan banyak sekali mahasiswa kita hari ini yang benar-benar membutuhkan beasiswa. Nah, itu yang harus tetap kita perjuangkan sehingga jikalau ada hal-hal yang mengindikasikan permainan-permainan seperti itu mungkin dari kawan-kawan Ormawa ya bisa laporkan ke Dema Universitas Islam Negeri Mataram sehingga nanti kita bisa sikapi langsung. Kira-kira itu sih program yang paling berkesan sejauh ini yang mungkin paling minim budgetnya tapi besar mananya kira-kira. Oke, dan kalau boleh tahu itu Pak Pres yang hampir bisa terbantu pada waktu itu kira-kira berapa mahasiswa yang bisa terbantu? Dulu itu karena UKT mahasiswa lumayan ya. Iya. Karena 5.000 untuk pendidikan namanya. Iya. Jadi yang kita bisa bantu itu sekitar 5 mahasiswa. 5 mahasiswa. Yang mendaftar itu sekitar 40-an. Hampir 50-an. Cuman dari mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar itu setelah saya rekomendasi itu mentok-mentok ini dapat BLU Pak, saya bilang waktu itu Pak Rektor kan. Ya, mungkin berapa ya, banyak saya hitung yang dapat BLU itu. Kami rekomendasi juga mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi yang terbantu yang mendaftar ya, yang tidak dapat di 5.000 untuk pendidikan itu kami rekomendasi untuk dapat BLU dan lumayan, tidak semua yang dapat, cuman lumayan yang dapat karena
memang saya kawal secara individu waktu itu. Karena janji saya ke mereka untuk kawal beasiswa mereka begitu. Berarti bisa dibilang yang banyak itu mendaftar itu tidak sia-sia lah kan, karena kebanyakan sih dikawal sampai kemudian mendapatkan di pusat gitu. Iya, mendapatkan di Win Mataram Iya. beasiswa BLU. Oke, kita lanjut Pak Pres ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Seringkali ini ormau atau organisasi mahasiswa itu dianggap sibuk, jauh dari kata mahasiswa biasa. Nah, gimana cara Dema tahun inilah atau Pak Pres menjaga agar tetap dekat dengan mahasiswa hal itu? Di berbicara dekat dengan mahasiswa ya, bagaimana saya menjaga itu? Kami di Dema Universitas itu sebenarnya bukan mercusuar ya, mercusuar atau menara gading, artinya sangat jauh dengan mahasiswa, tidak sebenarnya. Selama ini ketika saya diundang apapun acara dari teman-teman mahasiswa, saya usahakan untuk selalu datang begitu. Saya usahakan untuk selalu datang menyapa mahasiswa, bahkan ke kantin itu saya usahakan. Tetapi karena jumlah kuantitas mahasiswa yang mungkin banyak ya, kan kita ini satu kan. Iya benar. Jadi kadang kita datang ke sana acaranya berbenturan, terkadang kan HMJ dengan SEMA atau DEMA misalnya. Ya nggak mungkin bisa, karena juga saya diundang juga oleh pemerintahan, terkadang oleh dinas-dinas, acara seminar atau apa begitu kan. Terus oleh BEM-BEM lain di Nusa Tenggara Barat gitu. Kadang itu yang membuat teman-teman mahasiswa mungkin kurang merasa kita turun begitu. Tetapi sejauh ini kami rasa di Dema Universitas tetap turun teman-teman mahasiswa, bahkan tetap menteri advokasi saya untuk mengawal isu-isu di mahasiswa. Kemarin terakhir itu setelah TPKS ya, yang mengawal isu terkait kurangnya kamar di Mahat, itu sudah direnov sekarang. Terus lampu yang mati, banyak yang mati lampu di Jalan Win itu. Terus cokrol yang kadang bisa dan kadang tidak, itu lagi dikawal. Dan kemarin juga saya sudah arahkan mereka ke bagian umum untuk mengadvokasi itu. Nah, sejauh ini sudah diterima katanya, tinggal dieksekusi saja katanya. Kira-kira UIN Mataram atau kampus tercinta kita ini sedang berlayar ke arah mana? Towards International University. Kalau itu kita selaras dengan rektor. Jadi cita-cita rektor itu ingin membuat UIN Mataram ini menjadi kampus internasional kan. Saya rasa tidak ada yang salah untuk bermimpi tinggi. Dan itu bagian dari doa juga begitu. Artinya Dema Universitas sekarang ini posisinya selain menjadi mitra kritis dari birokrasi kampus, kami juga harus tentu membantu bagaimana menaikkan grade kampus begitu. Artinya di mata masyarakat secara mobil, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dema Universitas hari ini itu harus lebih upgrade secara kapasitas ataupun ruang lingkup kerja yang awalnya mungkin dulu kerjanya di skala universitas atau di UIN Mataram saja, tapi sekarang kita harus muncul di daerah. Saya selalu gaungkan itu pada kawan-kawan di Dema Universitas. Makanya kalau berbicara BEM yang paling sering aksi di NTB ini ya UIN Mataram. Bisa dicek di IG UIN Mataram, Dema UIN Mataram itu. Kawan-kawan mulai dari Rizky Lotoni dulu kan kita kawal itu dari Mapolda, terus ke DPR, evaluasi 100 hari kinerja gubernur, itu kita demo di gubernur, terus sampai dana pokir siluman itu kita gas. Artinya isu-isu di daerah pun sejauh ini kami kawal di Dema Universitas begitu. Apalagi isu-isu di kampus kan, TPKS kita pernah turun juga begitu. Ya kami tetap berada dan tetap hidup bersama mahasiswa lah. Kalau berbicara pernah ingin menyerah, karena kita manusia ya. Tentu di ruang-ruang sunyi terkadang saya terpikir untuk apa yang saya lakukan ini saya bilang. Tetapi kalau di teman-teman mahasiswa lain nggak pernah sih sejauh ini. Cuman kadang-kadang saya sering kalau mengeluh dengan diri sendiri aja begitu. Saya sering mau menyerahnya itu bukan karena saya nggak merasa ini nggak bisa saya jalankan, bukan. Tetapi karena kurang maksimal saya jalankan.
beda loh ya. Ya, Nah, ya. bukan karena kenapa saya harus di posisi ini yang mengurus apa. Bukan. Ya, Saya senang kalau ya. itu. Cuman kenapa misalnya saya baru selesai program misalnya. Kenapa saya begitu? Kenapa saya enggak begini? Begitu. Jadi selalu ada mimpi yang lebih tinggi, ambisi yang lebih hidup daripada apa yang saya lakukan. Jadi itu yang memotivasi saya sejauh ini sebenarnya. Jadi saya itu orangnya sulit merasa puas sebenarnya. Oh iya. Serius, sulit merasa puas. Mungkin lebih sulit dari rata-rata manusia lain ya dalam membuat program ini konteksnya. Jadi itu yang menjadi bahan bakar kenapa program-program yang kami lakukan di Dema Universitas itu Ya. terus meningkat dalam arti setelah ini pasti ada lagi ini. Ini saya bilang ke teman-teman, ini Winmapes ini program terakhir saya. Besok lihat ya. Belum tentu ini program terakhir. Bisa jadi ada lagi kalau ada waktu yang kosong. Saya sering begitu. Serius. Berarti oke, siap. Mm-mm. Yang kemudian membuat tidak pernah menyerah itu karena rasa penasaran, bisa dibilang gitu Bapak? Bisa dibilang begitu. Itu poin dari Oke. saya. Rasa penasaran saya yang tinggi terhadap dunia yang serba tidak pasti kan. Iya, iya. Karena Mas Ludin kan sering bilang begitu kan. Iya. Rasa penasaran tinggi yang itu. Selain itu Anda ada kemudian dorongan entah itu dari atau keluarga lah atau apa kayak gitu atau teman lah, selain rasa ingin penasaran itu, selain itu ada enggak dorongan yang membuat ide itu selalu kuat di dalam menjalankan tugas sebagai Prisma itu? Saya pernah baca buku judulnya itu Dunia Shopee. Mungkin teman-teman tahu ya. Justin Gardner kan. Iya. Satu poin di awal buku itu. Jadi Shopee itu berpetualang karena dia memiliki rasa ingin tahu. Itu kan. Rasa ingin tahu. Ya. Makanya dia berpetualang di dalam dunia filsafat di dalam buku itu. Dia memiliki rasa ingin tahu. Nah, selaras dengan saya yang tadi kan. Bagaimana saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi begitu. Bahwa walaupun saya menjadi ketua Dema hari ini, Iya. tetapi tetap saya adalah pembelajar seumur hidup. Saya adalah orang yang masih terus belajar begitu. Sehingga rasa penasaran, rasa tidak puasan itu terus menghantui pikiran-pikiran saya dan oke, besok saya akan lebih baik, besok lebih baik lagi besok. Dan terus begitu. Dan saya bersyukur. Jadi saya tidak gampang merasa mampu, merasa bisa, yang hanya bisa meninggikan ego misalnya kan. Iya. Wah, kita udah buat program ini itu ini. Anda begitu. Jadi terkadang dalam ketidaksempurnaan sebuah acara itu yang menjadi bahan bakar kita untuk terus beracara. Kira-kira iya, begitu. iya, iya. Dari belajar dari kesalahan lah. Belajar dari kesalahan. Iya, iya. Tapi iya, soalnya kan kadang kalau manusia cepat puas ya, Iya. itu kadang udahlah kemarin kita sudah clear dengan ini gitu. Saya nggak usah baca buku lagi misalnya kan. Iya, iya. Kita juga udah diskusi kemarin begitu. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Jadi membuat kita kadang-kadang lupa diri itu. Itu sih. Tapi berarti yang apa namanya, ndak ada dorongan-dorongan lain dari entah itu faktor keluarga atau faktor yang lain sih. Anda bisa semangat lah di dalam memimpin itu. Hanya faktor tadi itu, rasa ingin tahu itu aja. Iya. Atau mungkin ada dari yang lain, ndak ada. Sebenarnya ada. Jadi di tahun 2018 Iya. itu tanggal 5 Agustus 2018 itu adalah satu momen yang sangat merubah hidup saya secara signifikan ya. Iya. Jadi di Lombok Utara tanggal 5 Agustus 2018 itu terjadi gempa bumi. Oh iya. Pusatnya itu di kecamatan saya, di Kecamatan Pemenang. Malam hari itu saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu kan. Sebelum itu saya di ranah pariwisata kan. Ya artinya cukup lah secara ekonomi begitu. Akan tetapi Tuhan mengingatkan di tahun itu bahwa hidup itu butuh ilmu pengetahuan. Saya rasa itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Iya. Oke, sekarang kamu ada karena kamu bisnis atau berwirausaha misalnya. Tetapi semua hal itu bisa hilang dengan satu kedipan mata begitu. Dan benar, ketika gempa itu terjadi dan menyapu semua yang mungkin pernah saya miliki, Iya. ya, alat-alat barang-barang saya yang berharga begitu kan. Saya berpikir di sana, kalau begini saya nggak akan survive suatu saat nanti. Saya bilang, saya butuh ilmu pengetahuan, saya berkuliah. Saya bilang.
Sorry deh ya, aduh. Bentar. Saya berkuliah, saya bilang. Lagi kurang sehat ya. Bisa dikat nanti, Wak. Bentar dulu ya, sabar ya. Bentar ya. Tahun 2018 itu, saya tidak pernah menyangka itu akan terjadi di dalam hidup saya. Kenapa? Karena hanya sepersekian detik begitu. Waktu itu saya di Lombok Utara, saya melihat sekeliling. Gelap sekali. Apa ini? Dalam sepersekian detik, rusak seketika. Saya melihat orang tua saya lari ke kanan. Ada yang lari ke kiri, paman saya. Adik saya lari ke dalam. Karena dia nggak tahu, masih kecil kan? Iya, benar. Saya dalam sepersekian detik saya kejar dia, saya lagi duduk di Brugga waktu itu. Saya kejar, saya tarik tangannya. Telat saja 0,5 detik saja saya telat waktu itu. Udah mungkin dia udah nggak hidup hari ini. Jadi kakinya kena reruntuhan. Nah, artinya wah, saya tidak pernah bermimpi akan ada di posisi itu. Begitu, rumah semua rusak. Kami lari ke gunung karena isunya malam itu terjadi tsunami kan. Karena saya di daerah pesisir kan di Malaka. Kami lari ke gunung. Di gunung pun longsor. Asli pikiran saya waktu itu sangat bertengkar ya. Saya lihat teman-teman saya menggotong orang tuanya masing-masing. Ada yang meninggal, ada yang dibawa pakai argo berlumuran darah malam itu. Dibawa di satu tempat yang agak datar di puncak gunung. Itu berkumpul. Saya ingat betul waktu itu ada air satu botol itu kita pakai uduk satu tenda itu. Saking maunya kita sholat kan di malam itu iya. Saking maunya kita sholat pada waktu itu karena kita udah merasa kayak kan kita nggak tahu kan kiamat itu seperti apa kan. Jadi gambaran kita itu kiamat sugro lah kira-kira begitu. Wah ini sih kita nggak tahu begitu apa yang akan terjadi ke depan begitu kan waktu itu. Kita nggak tahu letak koordinat pusat gempanya, kita nggak tahu. Kita kira Lombok ini udah rata di HP apa semua kan nggak ada kan. Jadi kami merasa waktu itu ini sudah selesai begitu. Apa-apa ini dan kita akan mengulang kembali. Nah, itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi hal yang merubah paradigma saya tentang kuliah, tentang ilmu pengetahuan begitu. Sehingga hari ini saya sangat bersemangat sekali untuk hidup, apalagi untuk menambah relasi pengetahuan. Jadi, saya rasa semua orang itu adalah guru dan saya tetap pembelajar seumur hidup begitu. Karena balik lagi, kalau harta kita yang jaga, kalau pengetahuan dia yang menjaga kita. Iya, benar. Itu sih. Oke, berarti itu yang kemudian bisa dikatakan itu sebagai bahan bakar pertama sih deh ya. Iya. Untuk kemudian mengenal lah istilah ilmu ini. Iya, dunia kampus. Dunia kampus. Oke. Oke, kita lanjut. Banyak kan ini ya Pak Pres, banyak kemudian yang menyinggung tentang aktivis dan lain sebagainya itu. Nah, menurut Pak Pres ini gimana itu sikap atau pendapat sih adalah tentang aktivisme mahasiswa itu di era sekarang itu gimana? Aktivisme mahasiswa. Di era sekarang itu gimana? Karena kan seperti yang kita kenal bahwa aktivis memang dahulu itu agak beda dalam berjuang. Nah, kalau aktivis di era sekarang itu menurut Pak Pres sebagai bisa apa namanya banyak mencakap kekuasaan sekarang ya sebagai BEM Nusantara itu kan. Artinya pengalamannya sudah bisa dikatakan tidak bisa ditanyakan lagi lah. Kalau menurut itu aktivis pada zaman sekarang itu gimana? Oke. Kalau berbicara aktivis zaman sekarang itu saya rasa sudah banyak ya aktivis-aktivis yang malang melintang lah, entah di regional ataupun nasional dari NTB begitu. Akan tetapi masih banyak yang keluar dari rel kalau saya boleh jujur ya. Rel dalam arti terkadang menjual idealisme hanya untuk kenikmatan individual begitu. Ya tidak bisa dipungkiri ya, mungkin strata ekonomi orang berbeda-beda, tetapi itulah yang terjadi terkadang. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu menjual idealisme mereka.
sering saya temukan. Cuman saya tidak terlalu mau komentar terhadap hal itu karena memang bagaimana ya? Terkadang hal-hal idealis itu terbentur dengan hal-hal yang bersifat realistis begitu. Iya. Contoh lah dalam satu fenomena misalnya kalau kita analisis ya. Eh, kita mempunyai idealisme misalnya. Tetapi besok pagi kita tidak tahu mau makan apa. Di sanalah idealisme kita diuji. Di sanalah idealisme kita diuji. Jadi sejauh itulah saya komentar. Kalau terkait sikap kawan-kawan mengenai aktivis begitu, bagaimana aktivis hari ini? Saya rasa aktivis hari ini harus lebih sedikit menjual mahal, begitu. Ya, sedikit menjual mahal. Ruang-ruang pertemuan mereka dengan pejabat, ruang-ruang pertemuan mereka dengan pejabat. Sejauh ini saya belum pernah posting foto bersama pejabat atau apa. Bukan artinya saya nggak pernah bertemu, bukan. Cuman saya ingin menggambarkan, memberikan simbol bahwa saya masih tetap bersama mahasiswa begitu. Artinya terlepas ke depan saya mau menjadi apa dan bagaimana itu bukan soal. Tapi hari ini saya hadir tetap bersama mahasiswa. Itu yang saya mau gambarkan. Ntar saya itu program Unma Festival ini. Ini kan temanya Des Natalis 59 tahun Uin Mataram. Iya. Harapan saya ke depan ketika Des Natalis ke 60 ya, 60 Uin Mataram itu bisa membuat hal yang lebih baru, yang lebih segar, yang lebih besar. Ini hanya sebagai peletak atau fondasi awal kepada mereka. Sempat pertentangan sebenarnya kemarin di internal saya kan. Kemarin kita sudah buat festival budaya, kita sudah hadirkan undang Berle atau apa, dia bilang kan. Kenapa kita harus buat festival lagi, dia bilang kan. Cukuplah katanya. Ya ini saya ingin memberikan rasa terima kasih saya kepada alma mater saya kira bilang begitu. Ya, mungkin selama ini kita kurang merefleksikan Uin Mataram, kita hanya fokus ke background organisasi masing-masing. Cuman ternyata Uin Mataram itu sudah terlampau setengah abad lebih saya bilang, dan patut juga kita banggakan, patut kita apresiasi, saya bilang begitu. Nah, cara satu-satunya kita apresiasi ya dengan mengingat ketika dia ulang tahun, kita rayakan, kita rayakan ulang tahunnya Uin Mataram. Nah, jadi harapannya ke depan Dema Uin Mataram atau BKM itu di universitas bisa tetap merayakan Des Natalis ke 59 tahun Uin Mataram. Itu sih poinnya. Poin. Oke, terima kasih. Dan mungkin ini terakhir ya Pak Pres. Kalau kemudian Pak Pres ini dikasih kesempatan untuk meninggalkan satu pesan untuk generasi Dema yang nantinya atau selanjutnya, itu kalimat apa yang ingin Pak Pres titipkan terhadap generasi besok yang akan datang? Kalau untuk berbicara pesan ya, pesan kepada generasi ke depan, sama untuk pengurus-pengurus Dema Universitas Islam Negeri Mataram ke depan, itu saya titipkan satu hal. Satu hal itu jangan berbahan bakar uang. Itu selaras dengan apa yang saya katakan tadi, yang menjadi rintangan kita memang anggaran di Mataram ini. Tetapi kalau saya berbahan bakar uang waktu itu, saya tidak akan membuat program seperti ini. Saya tidak akan aktifasi kementerian saya seperti ini. Kan begitu kan? Artinya walaupun yang menjadi rintangan kita di Mataram itu anggaran di Dema Universitas, akan tetapi jangan berbahan bakar uang. Saya selalu tekankan begitu di pengurus saya hari ini. Walaupun anggaran kita minimal, tetapi kalau itu yang menjadi tolak ukur kita dalam membuat program atau kegiatan, kita akan tetap stagnan saja. Nah, alhamdulillah sehingga ternyata bisa juga kita motivasi teman-teman bahwa ketika kita tidak berbahan bakar uang, hal-hal yang lain itu akan membantu, saya bilang. Hal-hal lain itu akan membantu, seperti lembaga-lembaga yang lain, kita ajak kolaborasi dan lain sebagainya. Ya pada intinya ini tentang dampak kita kepada mahasiswa, bukan tentang seberapa besar atau seberapa mewah kosmetik yang kita gunakan dalam acara-acara kita, kira-kira begitu. Itu sih pesan saya kalau untuk teman-teman di Dema Universitas ya. Terus kalau untuk mahasiswa
kalau untuk mahasiswa di Mataram. Jadi kita ini sebenarnya adalah bahan mentah. Kita ini adalah bahan mentah. Kalau kita analogikan diri kita semacam besi. Besi itu kalau dijadikan pengganjal pintu, berapa harganya? Berapa harganya? Kalau dalam 1 kilo berapa? Ganjal pintu. Besi. Besi kalau buat jadi ganjal pintu. Iya. Berapa harganya? Tahu sih. Nah, ia tidak akan mungkin sampai dengan 20.000 kan? Iya. Berarti sangat murah sekali. 1 kilo besi di tukang daur ulang kan berapa Iya. begitu. Artinya bahan mentah besi saja kalau dibuat menjadi pengganjal pintu itu harganya pasti di bawah 40.000. Ya, jauh di bawah itu. Tetapi bayangkan kalau besi itu kita bisa buat menjadi alas sepatu kuda misalnya. Nah, harganya itu bisa melonjak sampai 450.000 menjadi alas atau sepatu kuda. Tapi bayangkan lagi, besi itu kita bisa buat menjadi jarum suntik. Itu harganya bisa beda lagi. Bisa 4.500.000. Apalagi besi itu bisa kita buat jarum suntik yang seperti di Swiss misalnya, jarum suntik khusus. Itu beda lagi. Bisa jadi 45 juta. Nah, jadi poinnya adalah yang ingin saya gambarkan itu, ini bukan tentang barang mentahnya sebenarnya, bukan tentang besinya, tapi tentang mengolahnya, mengolah besi itu. Jadi manusia atau kita mahasiswa itu sama seperti besi itu sebenarnya. Kita adalah bahan mentah. Jadi tergantung bagaimana kita mengolah diri kita, itu yang akan menentukan value atau nilai kita. Jadi kita ini semua sama, sudah dianugerahi oleh Tuhan akal budi pikiran, dia sama begitu. Akan tetapi yang membedakan kita itu adalah bagaimana kita mengolah diri kita, melawan nafsu kita, bagaimana kita memperbaiki diri kita. Semakin besar, semakin pintar kita mengolah diri kita, maka nilai kita akan semakin meningkat. Nah, itu yang saya gambarkan dengan cerita besi tadi. Iya. Itu pesan saya untuk mahasiswa Mataram. Jadi maksimalkan privilege menjadi mahasiswa hari ini, karena ayolah, mahasiswa itu tidak pantas mati di tempat tidur kan, seperti yang sering saya bilang. Jadi jangan gunakan waktu untuk kita menjadi mahasiswa hari ini hanya sibuk untuk scroll sosial media, berpacaran, bermain judi online, seks bebas misalnya, atau apapun. Iya. Itu yang biasa menjadi patologi-patologi sosial di teman-teman mahasiswa. Saya sering deklarasikan itu, bahwa kami bersikap, kami menolak keras hal-hal itu. Nah, artinya selagi kita masih minus dalam arti berada di ruang lingkup permasalahan-permasalahan seperti itu, kita tidak akan startup, kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang. Itu pesan saya kepada mahasiswa Mataram. Artinya waktu itu sangat berharga. Penyesalan itu hanya akan datang di hari kemudian. Iya, benar. Tidak mungkin datang hari ini kan. Iya, iya. Artinya akan datang di hari kemudian. Terakhir saya tutup dengan cerita ya. Iya. Itu terakhir kan pertanyaan itu? Iya, terakhir. Terakhir saya tutup dengan cerita. Jadi ada salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. Namanya adalah Joni Eareckson Tada. Jadi Joni Eareckson Tada ini memiliki cerita hidup yang sangat-sangat berkesan bagi hidup saya hari ini. Pada waktu itu tahun 1950, hidup seorang perempuan remaja bernama Joni Eareckson Tada di sebuah kota Maryland di Amerika Serikat. Iya. Joni Eareckson Tada ini adalah seorang remaja, seorang perempuan yang sangat suka sekali berkuda, sangat suka sekali berenang. Nah, hingga suatu ketika di musim panas, summer, di summer waktu itu, dia ingin berlibur ke rumah kakaknya bernama Kathy. Saya sudah suntuk sekali bersekolah. Di musim panas ini saya mau berlibur ke rumah kakak saya di Baltimore, katanya. Oh, benar.
Sesampai di Baltimore, kebetulan rumah kakaknya ini di dekat danau kan. Iya. Danau ini sangat segar sekali airnya. Diibaratkan oleh dia, setiap orang yang melihatnya itu pasti ingin menelanjangi dirinya dan mandi di sana. Saking segar airnya begitu. Hingga kebetulan Johnny adalah gadis perempuan yang sangat suka sekali berenang. Sesampainya di sana, dia langsung membuka tasnya, bajunya, dia langsung bersiap-siap memasang baju renangnya. Lalu tiba-tiba berlari dan melompat ke danau itu. Tanpa ia ketahui bahwa danau itu menjadi batas antara hari ini dan apa yang menjadi kehidupannya suatu saat nanti. Ternyata ketika dia meloncat ke danau itu dangkal. Danau itu dangkal dan dia melompat dengan cara perenang-perenang yang biasa lompat dalam lomba-lomba. Dia melompat dengan cara meluncur seperti roket. Iya. Ya. Ketika Johnny melompat dari danau itu, dia melompat, ternyata danau itu dangkal, lehernya patah, dan dalam satu ketika itu, dia langsung dalam keadaan tidak sadarkan diri. Langsung dibawa oleh teman-temannya, kakaknya ke rumah sakit, berbulan-bulan Johnny koma, sehingga setelah koma berbulan-bulan dia divonis untuk lumpuh seumur hidup. Sehingga Johnny ketika mendengar itu, mengetahui dirinya lumpuh, tidak bisa bergerak, tergeletak di kamar rumah sakit di usia remaja ya, sama seperti kita. Dia sudah tidak tahu mau memikirkan apa lagi tentang ide, harapan, asa dia ke depan, dia sudah buang jauh-jauh. Dia adalah orang yang paling berputus asa di ranjang rumah sakit kala itu. Setiap orang yang datang dia selalu mengeluh, kenapa saya mengalami hal yang seperti ini di usia saya yang seperti ini, katanya. Kenapa saya harus mengalami nasib yang semalang ini, katanya. Kalau memang Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa Dia mengasihi, memberikan saya hal seperti ini, katanya. Kalau memang Tuhan itu Maha Penyayang, kenapa Dia tega melakukan hal seperti ini kepada saya, katanya. Kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia tidak kuasa mencegah hal ini terjadi pada saya, kan? Jadi Johnny saat itu memang dalam keadaan yang sangat berat, hidupnya sangat berat sekali. Hingga suatu ketika datang seseorang teman bernama Step. Jadi Step ini tidak seperti orang lain bertanya tentang keadaan Johnny. Dia tidak bertanya secara tiba-tiba. Dia datang, lalu dia duduk. Johnny berbicara banyak kepada Step. Step hanya memvalidasi apa yang dirasakan oleh Johnny. Tidak menghakimi, tidak memberikan solusi, tidak. Dia hanya mendengarkan, dia adalah pendengar yang baik. Setelah mendengarkan semua keluh kesah dari Johnny, Johnny pun mempertanyakan kepada Step di akhir ceritanya yang panjang itu. Step, kenapa hal ini terjadi padaku, kata Johnny. Lalu Step pun menjawab, apakah kamu tahu kenapa? Tapi ini sorry to say ya, karena kita sosiologi agama kan. Nah, jadi jangan sampai saya berpikir saya nanti dikatanya nih ya. Berpikir saya ya. Beda lah begitu. Ini moralnya yang kita ambil. Iya. Johnny bertanya kepada Step, setelah mendengar cerita panjang itu, Johnny bertanya kepada Step, kenapa aku mengalami hal yang seperti ini? Lalu Step menjawab, menurutmu pada saat sekolah hari Minggu, saya rasa kamu tetap mendengar pendeta berbicara apa? Kenapa Yesus itu disalib? Itu kehendak Tuhan, kata Johnny. Kehendak Tuhan. Kamu mengetahui itu, kata Step. Kamu mengetahui bahwa Yesus itu disalib atas kehendak Tuhan. Lalu kamu tidak pernah membayangkan apa yang dirasakan oleh dia. Kamu tidak pernah membayangkan apa yang dia rasakan, apa yang dia... Saya rasa dia sama sepertimu.
Saya rasa dia sama sepertimu, apa yang kamu alami hari ini itu adalah kehendakku. Entah kenapa gara-gara validasi emosi dan cerita singkat yang digambarkan oleh Step tentang Yesus itu yang merubah 180 derajat kehidupan Joni. Mulai dari itu, napasnya mulai membaik, asanya mulai hidup, harapannya mulai menyala. Artinya dia sudah mulai bisa untuk tidak menyerah terhadap keadaan. Dia membaca sebuah buku yang dimana di sana ada kata-kata dari Channing Pollock ya. Dikatanya begini, hal-hal hebat itu bukan orang-orang hebat itu bukan yang terlahir dalam keberuntungan. Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang bisa mengalahkan ketidakberuntungan katanya, atau hidup di dalam ketidakberuntungan. Itu orang-orang hebat katanya. Hingga saat itu keadaan pikiran, jiwa dan raga Joni pun membaik. Lalu lihat dia hari ini, Joni Eareckson Tada. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang penulis yang telah menulis banyak sekali buku-buku inspiratif. Dia adalah seorang penyiar radio, Johnny and Friends nama channelnya, yang memberi semangat, memberi asa atau harapan kepada orang-orang yang mungkin bernasib sama seperti dia begitu. Artinya walaupun hari ini dia lumpuh, dia berbicara terbata-bata, tetapi dia bisa menjadi orang yang dikenal oleh seluruh dunia. Dia bisa menjadi orang yang inspiratif, bahwa dalam keterbatasan makna-makna itu hidup. Bahwa dalam keterbatasan dia mampu untuk menebar kasih, menebar kebaikan, kebermanfaatan kepada orang-orang yang bernasib sama, bahkan tidak. Bahkan orang-orang yang seperti kita. Jadi saya belajar banyak dari Johnny Eareckson Tada bahwa memang hidup itu tidak tentang apa yang kita punyai hari ini, tetapi bagaimana kita bisa melawan diri kita, bisa melawan keterbatasan yang kita miliki begitu. Kira-kira itu ya. Jadi hidup itu tentang itu. Dan pesan saya terakhir untuk kita semua, untuk teman-teman di UIN Mataram, ingat-ingat kata Nabi, bahwa Nabi juga pernah berpesan bahwa innamal a'malu binniyat gitu. Sesungguhnya segala tingkah laku perbuatan kita tergantung kepada niatnya. Saya rasa kalau kita sudah memperbaiki niat kita, semuanya akan lebih baik ke depannya. Karena jangan sampai kita tidak mempunyai niat, tidak mempunyai tujuan. Ketika kita hidup tidak mempunyai tujuan, kita tidak akan pernah menghasilkan apapun dan menjadi biasa-biasa saja di dunia era hari ini. Jadi biasa-biasa saja di era modern hari ini. Dunia yang serba tidak pasti hari ini adalah dosa terbesar. Mungkin itu saja. Allahumma fiq lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget nih Sobat Socios. Dari tadi nih kita udah dengar begitu banyak bagaimana kemudian tentang perjuangan, cerita-cerita inspiratif yang bikin kita sadar lah ternyata bahwa pada podcast kali ini bukan kemudian kita hanya tentang berbicara tentang organisasi DEMA, akan tetapi banyak sekali cerita-cerita menuju kesuksesan itu sendiri. Mungkin hanya ini dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.